Baitul Muharram perutmu, Baitul Aqsa dadamu, Baitul Maqdis adalah Baitul Ma'mur adalah kepalamu. Itulah kenapa barang yang di sini adalah ini disebut Baitul Muharram. Dan di sini tempat pengharaman perutmu. Bagaimana? Maka tadi, kenapa orang itu kentutnya di sini, di bawah sini, yang kentut, yang dicuci muka di atas? Karena inilah tempat segalanya. Tadi semua, coba lihat kamu. Pada saat kamu sudah berwudu, hati kamu di sini busuk, jengkel, marah, benci, dendam, tadi semua. Atau mulutmu mengatakan apapun di sini di atas, menghilangkan orang, tidak membatalkan wudu. Coba kamu di Baitul Muharram di sini, kamu udah wudu kayak apapun, kamu sentuh tuh kubur dan dubur, batal. Ini Baitul Muharram, tempat pengharaman di sini. Maka disinilah tetap baik dan buruk di sini, di perut dan di bawah perut. Itulah baginda Nabi diajarkan, ditanamkan kalimat taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid dengan kalimat la. Itulah la ditarik dari, karena di sini ada syahwatul batni, syahwat perut, ada syahwatul farji, syahwat kemaluan. Inilah masalah manusia sesungguhnya. Manusia itu nggak sadar. Maka di dalam Suratul Fatihah itu Maliki Yaumiddin itu di perut kita. Maka disinilah raja sebetulnya buat manusia yang menjadikan dia bekerja bukan karena Allah, karena perut dan di bawah perut. Coba kamu rasakan. Kalau kamu nggak ada yang ditanggung di bawah perut, kamu nggak mau kerja. Karena masalahnya perutmu ingin kenyang, bawah perutmu ingin basah. Itu saja sebetulnya. Jadi yang dituhankan itu sebetulnya manusia itu perut dan di bawah perut. Tiap hari yang dituhankan itu perut dan di bawah perut. Sadar nggak coba manusia? Pergi ke kantor, bekerja, berdagang, apa semua. Hanya untuk perut dan di bawah perut. Inilah maka tentang Malik Yaumiddin adalah tentang raja. Malik kepada manusia itu di ujungnya adalah hanya perutnya semata. Maka disitulah kita harus ditarik dari sini. Jangan berada pada sirun iblisiyah pada perut kita. Kalau di dalam Candi Borobudur itu bukan pada Kamadhatu. Maka kenapa naik pada lantai 2 dan 6? Di situ ada kisah 160 relief menggambarkan tentang kehidupan. Di situ berlaku hukum sebab akibat. Berlaku hukum tabur tuai. Berlaku hukum kamu what you do, what you get. Apa yang kau tanam, itulah berlaku karma. Maka itulah yang disebut dengan rupa datu. Ya. Pada rupa datu itulah rupa-rupa kehidupan. Alam bentuk kehidupan. Ya, kalau di dalam kitab hikamnya adalah dikatakan al-aqwanu dohiruha girratun. Segala al-kaunu, segala kaun dohirnya adalah tipuan. Inilah yang dia ada dengan tadi Kamadhatu, di rupa datu pun masih tipuan. Maka Kamadhatu perlambang sirun iblisiyah, rupa datu perlambang sirun Muhammadiyah. Maka di rupa datu itu dikisahkan tentang siapa? Tadi tentang 10 perjalanan daripada Sang Buddha Sang Buddha Siddhartha Gautama menjalankan dia sebagai avatar, sebagai utusan dewa untuk membawa agama Buddha, budi pekerti, kasih sayang. Mana sama pada dasarnya Muhammad terpuji kalau seandainya budi adalah budi pekerti, adalah budi syawa. Maka disitulah sahabat tadi semua, ya. Maka ada pohon bodhisattva. Dalam Islam ada pohon sajaratul yakin. Sama saja sebetulnya. Kalau kalian tidak mengerti saja. Sama saja di bodhisattva itu ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, sampai kepada isbatul yakin. Tadi semua. Maka sebetulnya Candi Borobudur bukan hanya candi sembarangan, sahabat. Itulah tentang lapisan bawah tentang Kamadhatu, itulah rukun Islam. Kemudian rupa datu itu rukun iman dari lantai 2 sampai lantai 6. Maka disitulah sebetulnya di lantai 6 kamu bisa menyaksikan, ya, ada berapa patung yang ada di situ. Coba bayangkan. Yang kamu harus pahami adalah tentang 9, sahabat. Dan tadi perjalanan dari manusia itu adalah dari 0 yang menjadi 1, menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, menjadi 9, menjadi 10.
Maka itulah Borobudur ada 10 tingkatan ke atas. Tapi yang kamu bisa injak adalah sampai lantai 9, sahabat. Ya. Dan itulah perlambang kepada Islam hanya sampai Wali Songo. Jadi semua adalah itulah menggambarkan tentang masna, wasulasa, waruba. 2, 3, 4. Nah, dalam Islam pun begitu, 9. Maka kenapa kita ini disuruh sholat 2, 3, 4. 2 di waktu subuh untuk menyadari dohirmu dan batinmu. 4 di waktu duhur untuk menyadari kakimu 2 dengan 4 ruas. Asar untuk menyadari tanganmu memiliki 2. Tetapi yang disirikan, diperlambangkan adalah di situ adalah dengan tangan. Yadullahi fawqa aydihim. Kata Quran, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan makhluk. Tapi Nabi Muhammad bersabda, al yadul ulya khairun min yadis sufla. Maka nanti di Borobudur, sahabat, kalian akan menyaksikan 504 patung Buddha yang sedang duduk. Di mana tangan kirinya tetap, tangan kananlah yang berubah. Pada saat tangan kanan dia menutup di dengkulnya seperti ini, berarti kamu ada di timur. Tuh, ya. Kamu berada di timur. Manusia tingkatan awal tangannya masih nutup. Barulah di selatan tangan Buddha itu sudah begini. Memberi. Tadi semua adalah memberi. Ya. Bagaimana? Tangannya adalah sudah terbuka begini. Tadi semua. Kemudian lihat lagi pada di sisi barat. Sisi barat Buddha itu tangannya bagaimana? Adalah begini. Semedi, holwat, holwun, sama menurut kamu. Taholi, itu. Tahali, nah di sini udah tahali. Ini kan kisah tentang Sang Buddha Siddhartha Gautama. Sama saja dengan kisah Nabi Muhammad perjalanannya. Sahabat, silakan jangan diadu, jangan dijadi perdebatkan. Tapi secara estetisnya, secara hakikatnya, secara maknawinya sama semuanya. Maka tidak boleh lagi kamu benci pada agama apapun. Abah sudah pelajari semuanya. Ya, semuanya adalah kecuali jangan tadi. Karena setiap kelompok itu ada yang baik, ada yang buruk. Di antara yang buruk ada yang baiknya, hati-hati. Di antara yang buruk hati-hati. Di antara yang baik pun ada yang buruknya. Di antara yang buruk ada yang baiknya. Itulah kita dalam memandang dalam hidup. Mari indahkan dalam pandangan hidup kita. Maka kenapa dalam Islam, sahabat, dengan tasyakuran? Tasyakuran diperlambangkan dengan tumpeng. Karena tumpeng itu seperti juga adalah Borobudur. Bagaimana besar di bawah, naik ke atas runcip, maka setupa yang paling ujung, lantai 10, di situ ada patung Buddha, yang mana tangannya itu adalah bukan menutup begini, bukan terbuka begini, bukan begini semedi, bukan juga begini memberikan pengajaran, atau bukan begini, kan tadi dari 504 patung 504 itu 9. Ingat itu tadi semua. Wali Songo 9. Bukan begini, maka ada begini. Maka tadi pada saat inilah dalam Islam sekalipun sebenarnya al ulama kal abi wal umaro kal umi. Inilah agnya pukoro wal masakin. Maka kenapa Buddha itu begini? Inilah kenapa dulu suka begini kan? Perlambang ulama dan umaro. Nah, Buddha merambangannya begini. Tadi semua sahabat. Begini. Adalah bagaimana jempol ulama dan umaro harus bersatu. Perlambangnya. Ulama dan umaro harus bersatu. Dan inilah agnya pukoro wal masakin akan selamat. Buddha pun adalah sudah begini di lantai ke-6. Ingat itu, di lantai ke-6 Borobudur, Buddha sudah begini. Tentang kesejahteraan manusia, bagaimana agnya bisa selamat. Kalau agnya, kalau seandainya umaronya tidak dikuasai oleh ulama, begini, ya. Bagaimana agnia mengeluarkan zakatnya untuk pukoro wal masakin, untuk kemaslahatan. Jadi disinilah sebetulnya Borobudur mengajarkan kepada kita bagaimana kita adalah berbagi sebetulnya.
Bagaimana ulama tadi semua. Maka Abbas mengumpamakan 5 jari ini. Ini perlambang jempol adalah ulama. Ini adalah pelanjang telunjuk adalah umaro. Ini adalah agnya yang tengah ini besar, tinggi. Inilah pukoro wal masakin. Jari manis dan kelingking. Maka nanti sahabat lihat. Di lantai 6 yang paling atas itu. Nanti di lantai 7 dan 10. Ada stupa, ada patung yang paling tinggi yang ada lonceng. Nah itulah perlambang. Kalau di Islam adalah ketupat. Nah, gitu. Kalau di Kristen pakai lonceng hari Natal, tapi kalau seandainya adalah di Islam ketupat, begitu, maka di situ Budanya bagaimana tangannya? Begini, begini, kemudian jari manis dan jari manis begini. Buddha itu begini tangannya. Di mana jari manis ketemu dengan jari manis, ya. Tetapi ulama dan umaroh tetap bersatu. Sebetulnya indah sahabat. Karena saya dari awal sahabat sudah percaya. Agama itu satu. Dari semua. Agama itu dari awal. Allahnya satu. Rasulnya juga satu. Cuma kemudian saling berebut. Ini nabi terakhir. Ini nabi terakhir. Padahal Rasul yang satu itu hanya Muhammad. Muhammad yang bukan. Makana Muhammadun ahadin min rijalikum. Walakin dialah Rasulullah. Yang bukan bapak dari siapapun. Yang lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Itulah Allahnya satu, Rasulnya satu, agama juga sebetulnya satu. Maka walaupun kemudian, nah inilah Al-Quran menjelaskan tentang Nabi Adam sampai Nabi Muhammad memiliki syariat yang sama. Yang membedakan adalah mansakan. Mansakan itu adalah manasik. Tiap orang, tiap agama punya cara. Adapun syariatnya sama adalah innama ilahukum ilahu wahid. Inilah sahabat. Maka jangan aneh orang-orang kayak Gus Dur, orang-orang kayak Madam Teresa, orang-orang kayak siapapun Imam Ghazali, orang-orang kayak siapa lagi, termasuk juga Jalaluddin Rumi, sudah tidak lagi memandang manusia itu dari segi. Sudah dipandang Allah kemanapun kamu hadapkan. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Maka disitulah kenapa tasyakuran, manakiban, suka menggunakan tumpeng. Di mana tumpeng itu penggambaran. Di mana adalah kamadatu. Di tengahnya adalah rupa datu. Di atasnya arupa datu. Sama saja sebetulnya. Islam, iman, ihsan. Tadi semua. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Sama saja. Tadi semua. Ya. Adam, Muhammad, Allah. Kalau di sana, ya Adam juga boleh. Kemudian Sang Buddha Siddha Gautama, Buddha. Sama saja. Inilah. Ya. Kalau kalian sudah sampai di puncak. Kalau kalian sudah di puncak, sudah tidak ada lagi. Semua kembali pada satu titik. Syuhudul kasyrah fil wahdah. Yang kamu pandang hanya Allah. Nah barulah kamu selamat kalau di situ. Tapi kalau kamu masih berada di bawah. Kenapa manusia senang main di bawah kayak tumpeng? Karena tadi. Di bawah itu ada ayam, ada telur, ada sayuran, ada apa. Inilah yang disebut oleh mereka. Di dalam perlambang Candi Borobudur itu dengan kamadatu. Kama itu adalah syahwat, nafsu syahwat. Datu adalah dunia syahwat. Dunia tipu-tipu. Dunia nanam karma, nanam baik, buah baik. Di situ itu dikatakan tutil mulk dikatakan dalam surat Yasin itu bahwa yang dicatatkan tadi semua inna nahyu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nah disitulah sesungguhnya. Silahkan kamu memain-main di bawah selamanya. Silahkan saja. Itu hak kalian. Tidak boleh menyalahkan orang yang naik ke atas. Itulah manakib mankobah. Mankobah itu kisah. Nah, Borobudur mengisahkan sang Sang Buddha Gautama yang berjalan daripada kama datu naik ke rupa datu, naik ke arupa datu, sampailah pada nirwana, sampailah kepada ruh al-qudsi, sampailah kepada surga, sampailah kepada nirwana. Nah, itulah sebetulnya perlambang.
Disebut, kenapa disebut arupa datu? Tadi, maka aneh orang-orang masih mengharapkan surga, tapi masih ada dunia bentuk. Maka itulah Tuan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Syi'rul Asrar membagi Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Qurbah. Yang ada bentuk itu di Jannatul Ma'wa, di sini, di alam dunia, alam dohir, alam makhluk, alam fana, alam berubah bentuk. Kan memang wajib segala yang baru itu, muhaddas itu adalah tagoyur. Antara ada dan tidak ada, antara adalah kemudian hidup dan mati, antara tua dan kaya, antara miskin atau kaya. Itulah alam yang disebutkan di Condi Borobudur yang paling luas, yang paling bawah, yang disebut dengan Kamadatu itu. Barulah rupa datu. Rupa datu adalah sudah merupakan perjalanan di lantai kedua sampai ke-6, perjalanan Sang Buddha Gautama sama dengan perjalanan kisahnya di situ tentang Buddha Gautama. Maka kita dalam Islam tentang adalah Nabi kita Muhammad SAW yang sedang Mi'raj, yang dia sampai kepada Jabal Nur tadi semua, ya, sampai kepada Sidroh Al-Muntaha, gitu. Kalau Nabi Musa sampailah kepada Bukit Turisin, kalau ada Nabi Adam sampai Jabal Rahmah. Nah, sampai kepada Sang Buddha Gautama itu, sampailah kepada stupa yang terakhir di lantai ke-10, yang kita tidak bisa sampai ke situ, karena manusia itu hanya sampai 9, dari 0. Maka itulah kenapa perjalanan itu dari kosong, kembali kepada kosong, sahabat. Baik di Islam maupun di Kristen, di apapun sama pada dasarnya. Dan itulah tentang, kata Abah juga, perjalanan manusia yang harus dipahami oleh kita. Jadi sekali lagi, ya siapa teman-teman, begitu banyak yang bertanya ke Abah. Sudah lama sebetulnya Abah minta pertanyaan tentang penjelasan tentang Candi Borobudur ini, tapi Abah tidak mau menjawabnya. Karena kalau Abah jawab, Abah pasti gabungkan dengan Islam. Sementara kalian masih benci kepada Buddha, kalian benci kepada Hindu, kalian benci kepada Nasrani. Apa salah mereka? Mereka beragama Hindu, Buddha itu emang pilihan mereka. Kamu beragama Islam itu memang pilihan kamu. Kamu lahir di Indonesia, pilihan kamu. Coba, bukannya kamu mensyukuri lahir di sini, malah kamu adalah memaki mereka. Padahal mereka lahir di India, mereka lahir di Bali, mereka lahir di Cina sebagai orang Buddha, mereka lahir di Myanmar. Apa itu salah mereka? Coba. Mulailah belajar agama dengan kesadaran, sahabat. Ya, jangan selalu menganggap bahwa seolah-olah Allah itu adalah hanya ada pada baik. Nah, itu kebodohan dari semua. Akhirnya sekarang manusia nggak kenal Allahnya. Ciri manusia nggak kenal pada Tuhan, pada Allah adalah dia ngejar-ngejar surga. Ciri manusia adalah yang tidak kenal Allah, dia takut pada neraka. Padahal adakah sesuatu yang menakutkan? Yang dibuat oleh sesuatu, pasti sesuatu yang bisa membuat yang menakutkan itu lebih menakutkan dari segala menakutkan. Kalau kalian mengerti, itulah kenapa Allah itu bukan selain Raufur Rahim, Ghafurur Rahim, Afuun Karim, tapi jangan lupa Allah juga Sadidul Iqab. Ingat itu, Allah itu Al-Muntakimu, Ad-Daru, yang memberikan darurat. Ingat itu. Jadi jangan kamu takut kepada apapun selain takut pada Allah. Tidak ada dorra wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusura. Marilah benarkan cara pandang kita semua. Ya. Silakan, kata Abah juga. Hidup ini tentang pelajaran. Dan bagi kalian yang masih di bawah, jangan suka nyalahkan yang di atas. Tadi semua, ya. Bagi anak SD, jangan suka marah-marah kepada orang yang sudah doktor. Tadi semua, ya. Dokter itu jelas pernah SD. Tapi orang SD boro-boro dokter, SMA aja belum. Dari semua. Ya. Jadi intinya bahwa segala apa yang menurut kamu lihat tidak ada. Sebetulnya bukan tidak ada. Tadi semua. Tapi hilang gak ketemu. Kamu pergi ke warung kata wajejen. Dikasih uang 50.000. Suruh beri korek kuping. Korek kuping 20.000. Sampai di rumah, yang ada korek kuping, kembaliannya nggak ada, hilang di tengah jalan. Kamu bilang, mana kembalian? Tidak ada. Bukan tidak ada, jatuh. Hilang, nggak ketemu. Itu aja masalahnya.
Jadi lebih baik kita adalah kalau mendengar segala perkara yang kalian belum paham, jangan mengatakan tidak ada. Katakan bijaksana, belum tahu saya. Itulah kenapa ada bahasa wallahu alam itu. Karena sebetulnya kamu belum tahu, bijaksana, belum tahu. Ini belum tahu, nyalakan yang tahu lagi. Dianya belum kelihatan, orang nyalakan yang melihat. Nah, ini kan ngaco tadi semua. Ya, marilah kita semua. Semuanya kata Abah juga, orang syariat baik pada tingkatannya, tapi jangan berhenti. Orang syariat mencari pahalanya, udahlah cari tuh pahalanya Allah tuh. Tadi semua. Paling sampai di pahalanya Allah, nggak Allah. Kamu dapat pahalanya, tapi nggak Allah. Kamu pilih mana? Orang torikat baru jalannya, silakan ambil itu jalannya, tapi kamu nggak Allah. Kamu mendapatkan jalannya, tapi bukan Allah. Orang hakikat baru ketemu kenyataannya, tapi juga bukan Allah, baru sifat. Tapi yang orang ma'rifat itulah tadi yang sudah kembali kepada sebenar-benarnya hakikat dirinya dari semua. Ya, maka kehidupan ini sahabat tentang proses belajar kepada kita. Mari katakan al-aqwanu dohiruha jirrotun. Semua kawan ini al-aqwan, semua akwan ini tadi semua ya, al-kaunu ya, al-kaunu kulluhu zulmatun. Semua kaun ini semuanya kulluhum zulmatun, mati. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Nah, kalian pandang sesuatu itu sebagai apa? Sebagai kaun pasti halikun, sebagai alam halikun, sebagai makhluk halikun, sebagai syai'in halikun. Tapi kau pandang sebagai Nur Muhammad, maka dia illa wajhahu. Siapa wajah Allah itu? Itulah Muhammad. Maka Abah, sebetulnya agama ini satu. Nah, gitu. Inna dina indallahil Islam. Nah, Islam itu bukan merek botol, bukan tulisan Islam. Seperti air. Inna dina, sesungguhnya agama itu air. Tapi bukan merek air. Dimerekin adalah Ades, Le Mineral, dimereki Pit, dimereki Aqua. Ingat, yang menghilangkan haus, yang membuat kamu hilang haus, bukan tulisan Pit, bukan tulisan Aqua, bukan tulisan Le Mineral. Yang menghilangkan haus adalah sebenar-benarnya adalah air itu sendiri. Demikian pula inna dina indallah. Agama itu sisi Allah dan satu dari semua. Yang bisa menolong kamu itu bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha. Maka itulah yang bisa menolong dari semua agama tadi itu adalah innama ilahukum ilahu wahid. Lihat banyak ayat Al-Quran. Kata Allah, sesungguhnya mereka orang Nasrani, orang Majusi, orang semua juga bisa kembali pada Allah. Jangan kamu anggap, ya. Karena kalian saja menafsirkannya salah tadi semua, ya. Kecuali siapa? Mereka yang berbuat baik. Tadi semua. Siapapun kata Allah yang melaksanakan kebaikan. Karena penghujungnya orang takwa sodakoh. Orang iman sodakoh. Orang khusyuk sodakoh. Orang jihad sodakoh. Orang hijrah sodakoh. Iman yang sempurna adalah sodakoh. Lantanalul birro. Allah mudah kata lam. Bukan la, bukan lam. Tidak akan pernah kamu itu termasuk orang yang beriman. Sebelum kalian mengorbankan harta. Itulah Borobudur mengajarkan dharma. Jadi perjalanan manusia itu bukan amalnya, tapi dharma. Dharma. Maka dalam Sunda dharma wawayangan baik. Tadi semua ya. Maka lihatlah tentang di dalam bahasa Sunda itu bagaimana kita dharma. Kita menjadi apa itu dharma? Dharma itu adalah menghamba. Bagaimana menghamba? Tadi kalau namanya hamba itu kamu benar-benar seorang wayang. Lahayun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Itulah dharma. Berarti kamu adalah menjadi abid daripada Allah ma'bud. Karena ingat, dalang ya wayang, wayang ya dalang. Itulah kenapa ada bahasa tubadil. Nah kalau kamu sebagai posisi wayang, nah tadi berarti yang punya kudrat wayang, yang punya irodat wayang, yang punya hidup wayang, celaka kamu. Maka disinilah sesungguhnya kenapa Islam itu dikata aslama. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu serahkan aku empatmu.
hanya untuk fiilnya. Sebenarnya gerak tubuh itu hanya fiilnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kata Allah. Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan. Wallahu, dan sungguhnya Allah khalaqakum, menciptakan kalian semua tadi, dan segala apa. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan segala apa. Maka dikatakan la tataharraku zarratun illa biidnillah. Kalau kamu yang bergerak pada Allah dengan kamu belum, jangankan ibadahnya tadi semua, ya. Maka disinilah kalian harus memahami antara makna ibadah, taat dan maksiat. Di sisi Allah, orang yang melakukan tubuhnya ketaatan oleh kemampuan dirinya, yang ada dirinya, wujud dirinya, itulah syirik jali. Sholatnya saja, fawailul lil musallin, celaka. Sholatnya saja, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka wa tasdiyatan fadzukul adab, kata Allah. Karena tadi karena Allah syai'amah, dahulu itu Allah hanya ada, dan sekarang pun tadi karena Allah syai'amah wa huwal ana alaihi huwal ana ala ma alaihikan. Sekarang pun Allah ada sebagaimana adanya dulu. Dulu dia sendiri, sekarang pun diri. Asep Sunandar dulu tuh sendiri. Seluruh petinya itu nggak ada di sisi Asep Sunandar. Karena seluruh peti gerak yang ada pada wayang itu semuanya hanya fiil Asep Sunandar, asma Asep Sunandar, sifat Asep Sunandar, dan juga zat Asep Sunandar. Karena tanpa Asep Sunandar, tanpa dalang, seluruh wayang ini tidak ada kehidupan. Mati semuanya. Pahami itu. Nah, ini dari awal. Kita sudah dibelokkan jauh, sahabat. Bagi kalian yang masih merakadawang tadi semua. Sebetulnya mudah memahaminya tadi semua. Kalau kalian mau terbuka batin kalian tadi semua, ya. Karena sudah jelas tidak ada yang bisa membawa Allah kepada Allah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembah Allah kecuali Allah. Maka disitulah tentang bagaimana Candi Borobudur dibangun dengan 10 tingkatan, tapi dibagi 3 bagian. Dasar, tengah, atas. Islam, iman, ihsan. Nur insan, Nur Muhammad, Nurullah. Adam, Muhammad, sama saja. Di situ juga. Adam, Sang Buddha Gotama, Buddha. Sama saja. Mau disebut Allah, disebut Atman, mau disebut Sang Hyang Widi, mau disebut apa. Kalau tidak begitu, maka itulah kalian terjebak di alam dunia ini dengan kemiskinan, dengan kesusahan. Karena kalian salah menuduh makhluk lain. Sementara makhluk yang kalian katakan kafir malah lebih ngerti daripada kalian yang ungkan-ungkan dan tapi nggak ngerti apa yang dilakukan. Dan tadi merasa sholat, merasa ibadah, merasa dikir. Mana ada makhluk bisa ingat Allah? Emang Allah itu ada pada ruang dan waktu? Allah itu tidak ada pada isim zaman, isim makan. Makanya kenapa Allah itu kodimnya kedum zati, bukan kodim idopi, bukan kodim adalah apa namanya zamani. Sementara manusia berada pada kodim idopi dan kodim zamani. Kamu paksa Allah yang kodim zati seolah-olah satu ada berada di frekuensi dengan kamu. Inilah kebodohan. Kamu yang ada, Allah tidak ada, ingat itu. Maka la ilaha illallah itu tidak ada dia kecuali kamu, atau tidak ada kamu kecuali dia. Cuma itu aja pilihannya. Kamu mau Allah yang ada atau kamu yang ada, terserah. Nah itu saja masalahnya. Kenapa kok repot? Kalau kamu menganggap dirimu yang ada, silakan lakukan, dan kita buktikan tadi semua. Fasabiqul khairat tadi semua. Siapa yang benar menurut Allah? Kan nanti tadi semua akan menyaksikan. Cuma sayang kalau orang kayak Abah sekarang pun menyaksikan betapa banyak yang celaka tadi semua. Wong sekarangnya rupanya udah rubah tadi semua. Apalagi nanti tadi semua. Cuma sayang sekarang ini memang atas doa baginda Nabi. Dulu sahabat zamannya baginda Nabi Abu Bakar ngurebin orang, rubah jadi babi, rubah jadi ular, rubah jadi apa. Kan tadi. Sampai ada surat At-Taubat ayat 84. Allah melarang menguburkan orang-orang yang mati dalam keadaan tidak beriman. Kamu merasa sudah beriman. Inilah persoalan. Ya. Inilah akhirnya manusia ini. Sesungguhnya hanya ada pada sangkaannya semata, kata Allah. Wa ma yamayat tabi'u aksaruhum illa dhonna. Hanyalah sangkaannya saja.
Inna dhanna la yugni minal haqqi. Sementara don, kata Allah, tidak menunjukkan kebenaran yang sebenarnya. Ya. Nah inilah manusia yang tidak mau belajar. Tadi semua ya. Ya kita maklum sahabat. Kalau kalian ingin mempelajari kitab, kata Abah. Yang Abah sudah verifikasi kitab itu dari mulai yang paling dekat dengan Rasulullah itu dari mulai Imam Ja'far As-Shadiq 90 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, kalau mau memverifikasi dari situ. Masuklah kepada siapa? Abu Hanifah. Bagaimana pandangan Abu Hanifah? Berbeda dengan Imam Maliki. Imam Hanafi dengan Imam Maliki. Kalau Imam Hanafi sahabat, aulama stumun nisa, kata Imam Syafi'i, kata Imam Hanafi, mencium perempuan tadi semua. Walaupun pakai nafsu, nggak batal wudu. Asal jangan ditumpakin, maaf. Itu Imam Hanafi. Makanya jangan ribut urusan kayak begitu. Ya. Sementara Imam Maliki mengatakan adalah memegang perempuan adalah sama. Kalau memegang perempuan itu pakai syahwat, batal. Kalau nggak pakai syahwat, nggak batal. Nah, itu kan Imam Maliki. Kalau Imam Syafi'i mau pakai syahwat, nggak pakai syahwat, itu kan berarti ijtihad. Agama itu karangan manusia, kira-kira manusia. Coba tolong kalian ini jangan menganggap anggapan manusia itu dianggap sebuah kebenaran mutlak. Tadi semua inilah yang sesungguhnya akhirnya manusia terjebak dengan ro'yu manusia zaman itu, kalian bawa ke zaman ini. Akhirnya kalianlah yang menderita di alam dunia di akhir zaman ini sekarang. Kalau kalian mau kaji di situ, masuklah misalnya ke Imam Syafi'i. Katakanlah kalau kalian percaya, kalau kalian bermadzhab kepada Imam Syafi'i, kalian pelajari Ar-Risalah. Kemudian juga kalian coba pelajari kitab-kitab adalah murid-murid beliau. Termasuk siapa yang pentarjihnya adalah Imam Syafi'i, Imam Rafi'i. Aduh, kalian tuh kadang-kadang ngomong Imam Syafi'i. Kalau Abah lihat justru kadang-kadang nggak ngikut Imam Syafi'i dalam segala hal. Sebenarnya tahlilan saja udah Islam kita ini NU ini udah banyak keluar dari Imam Syafi'i. Kalian baca kitab Ianatul Talibin. Bagaimana Imam Syafi'i melarang tahlilan kepada orang-orang yang masih punya hutang. Orang-orang miskin mengadakan tahlilan. Tadi semua. Karena mereka hutang mereka belum dilunasi. Tadi semua. Bahkan ada makruh sampai haram makanannya kamu makan. Tapi kan ini nggak pernah diaji. Sekarang menjadikan budaya. Budaya menjadikan cari makan para ustadz. Ini tahlilan ini. Ini kan karena ngajinya tidak memverifikasi sejarahnya dengan benar. Tadi semua. Bagaimana sih Imam Syafi'i? Ya, dari mana kitab Ianatul Talibin itu mengambil runutan? Misalnya. Bagaimana pandangannya Imam Nawawi kitab Majmu? Bagaimana Imam Nawawi kitab Majmu itu kepada Ibnu Hajar Al-Haytami? Ibnu Hajar ada dua Ibnu Hajar di situ. Al-Haytami satu lagi saya jadi lupa tadi ya. Ini tentang Tuhfatul Muhtaj tadi semua dari kitab Tuhfatul Muhtaj. Nah disitulah mungkin fikih itu berkembang jadi Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Takrib, kitab Fathul Ahyar, Sapinah kesininya. Coba kalian Mazhabul Arba'ah dan lain sebagainya. Akhirnya manusia mau berjalan menuju ke satu area. Disibukkan dengan bab puru. Akhirnya sibuk di rest area. Tapi tidak melanjutkan perjalanan. Tadi. Ya. Ribut dengan urusan puru, bab puru. Tapi uang wusul kalian tinggalkan. Tadi semua. Inilah ilmu nafe kalian tinggalkan. Ilmu furu kalian kejar-kejar. Tadi semua. Ya. Ranting kalian urus. Tapi sekalian buah tidak pernah kalian tumbuhkan. Sampai ada peribahasa orang Arab. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang nggak diamalkan seperti buah. Seperti pohon yang tidak berbuah. Apa artinya pohon yang tidak berbuah? Itulah maka kenapa. Di dalam semua kitab-kitab ulama itu ada mabadi asyra. Di mana di dalamnya selain maudu. Di dalamnya juga ada bagaimana adalah sabroh, buah. Jadi segalanya itu ada buah. Salat ada buahnya. Apa buahnya salat? Min asari sujud itu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Bagaimana ruhama'u bainahum itu? Siapa Muhammadur Rasulullah di situ? Walladzina ma'ahu asyiddau ruhama'u. Tarahum rukan sujada. Bagaimana ruku dan sujudnya mereka? Bukan begininya doang. Kita begini-begini ruku dan sujud, tapi nggak ruku dan sujud. Tadi semua Allah merepan itu bukan ruku.
Tadi semua banyak orang yang tidak ruku dan sujud seperti kalian, tapi secara hakikat mereka ruku dan sujud. Seperti Jack mengatakan, I cannot live without him. I cannot reach without him. I cannot do anything without him. Saya tidak bisa hidup tanpa Allah. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Saya tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Allah. Itu Jack Ma. Kalian masih sholat aing, ibadah aing, puasa aing. Akhirnya dengan kebodohan mengatur-ngatur Tuhan, minta-minta pahala, meminta-minta surga. Tiap hari berbuat dosa, tapi tidak pernah bersyukur dengan apa yang sudah ada, yang Allah limpahkan. Berapa matamu itu kalau beli? Berapa ginjal kita kalau beri? Berapa napas ini kalau beli? Sekali-sekali Allah bikin masalah kita dengan pernapasan, dengan COVID. Satu tabung adalah 2 juta. Tapi setiap hari kita, sadarkah kita syirullah, nurullah, napas masuk, napas keluar. Itu adalah pemberian dari Allah. Sadarkah itu kita? Tadi semua. Pada situlah sesungguhnya kalian gak sadar telah menciptakan, membuat kehidupan kalian runyam. Wa naktubu ma qaddamu wa syarihum, dengan napas masukmu, dan kalian wujudkan sendiri dengan napas keluarmu. Itulah kenapa dalam bab wudu ada istinsak, ada istinsyar. Hidup, air masuk, menghirup keluar. Tapi ngomong pikihnya ngerti. Hakikatnya apa sih makosidnya? Kenapa sih lubang ini diairin ke dalam? Sadarkah kita pada hidup? Sadarkah hidup yang dikarunakan Allah pada kita? Nikmatul ijad. Hidup kita adalah nikmatul ijad. Nikmat penciptaan tubuh ini. Dengan nafasnya, dengan penglihatannya, pendengarannya. Kita terus komplain tiap hari, ngelus terus tiap hari. Perkara-perkara yang abal-abal. Perkara-perkara yang kecil. Perkara yang besar justru tidak pernah disadari. Hadirnya Allah di dalam kehidupan kita lewat nafas kita. Syirullah dan nurullah. Nah, ini sahabat tentang Borobudur itu menggambarkan dari 3 tingkatan. Ya, kamadatu, rupadatu, dan arupadatu. Sama saja. Tentang Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah, Adam, Muhammad, Allah, dari semua. Ya, sama. Islam, iman, ihsan. Itulah manakib, Isra, Miraj. Candi Borobudur itu menggambarkan Isra Mirajnya Sang Buddha Gotama. Mungkin ada orang Buddha, kamu nggak ngerti. Siapa itu orang Buddha Gotama? Itu seorang nabi dan rasul sebenarnya. Kalau kalian ngerti. Sokrates juga seorang nabi. Plato juga seorang nabi. Aristoteles juga ingat. Ingat, nabi itu bukankah 124.000? Udahkah kamu menemukan 124.000 itu? Sesungguhnya adalah orang-orang. Makanya kenapa Plato sekarang dituliskan. Ahli-ahli filosof yang Thales. Ahli filosof yang pertama. Coba aduh ya Allah ya Karim. Orang Islam ini gagal memahami sejarah. Akhirnya gagal memahami risalah Islamnya sendiri. Gagal menjaga syariat Islamnya sendiri. Tidak memahami tentang Islamnya sendiri. Akhirnya nggak sadar dia menjadi sebuah produk dari sekelompok orang yang telah mendominasi kebenaran adalah miliknya. Yang nggak sadar menjadi iblis. Yang salah memahami surga. Salah memahami barjah. Salah memahami syirat. Karena tidak mengerti hakikat ketuhanannya sendiri. Tadi semua. Ya, karena dia tidak mengenal Allah dan Rasulullah. Dan walaupun dia beribadah, syirik jali pada tubuhnya, syirik hobi pada hatinya, syirik syir pada ruhnya. Itulah kenapa yang sampai itu waktunya hanya sedikit. Sulatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ingat itu. Dan tadi. Dan Allah sudah menghitobnya. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum au yukhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum. Sedikit kata Allah juga. Lihat kata surat Al-Kahfi kata Allah. Bergabunglah dengan mereka yang sedikit. Nah hati-hati ya sahabat. Ya tadi kayak nasi tumpeng itu. Yang paling ujung itu 1 titik. Juara kelas itu 1. Makanya yang menjadi stupa patung Buddha yang paling tinggi di Borobudur itu 1. Ingat itu. Dia ada lonceng di situ semua. Ya. Bagaimana di lantai ke-6 tadi, maka tadi ada Buddha yang tangannya menutup adalah seperti ini paha kaki begini,
Ada Buddha yang tangannya membuka, tangan kiri tetap membuka, tangan kanan yang berubah-ubah itu Buddha itu. Dan di dalam stupa itu sahabat ada 504 alias 9 tadi semua. Ya, sama saja kayak kisah Ashabul Kahfi tentang 309 tahun tadi semua. 9 itu sama saja dengan surat An-Nisa, pankihu matobalakum ala nisa masna wasulasa warubah. Makanya tadi ya Allah mengatakan masna tadi semua tadi cuma kita ini kadang-kadang mana masna, mana wahidatun, isnain, ada salah satun, arbaatun, homsatun, tapi di situ Allah masna wasulasa warubah. Lain kan artinya. Berarti 2 pangkat 2. Nurun ala nurin. 3 pangkat 2. Nurun ala nurin. Mau 4 pangkat 2. Nurun ala nurin. Kan bukan di situ. Masna wasulasa. Masna kan. Bahasan juga adalah apa namanya masna wasulasa, bukan isnan tapi masna, berarti 2 pangkat 2 tadi. Kemudian masna wasulasa adalah bukan salah satun dari semua, sulasa tadi semua, berarti 3 pangkat 2 tadi semua. Kemudian masna wasulasa waruba, bukan arbaatun tapi 4 pangkat 2 dari semua. Nurun ala nurin. 3 nurun ala nurin. 2 nurun ala nurin. MC kuadrat. Energi tetap. M materi tergantung daripada C kuadrat. Pada kebahagiaan kamu sekarang tergantung unsur nurun hawan ala nurin tadi. C kuadrat tadi. Tadi kamu menyadari tadi semua. Ya. Itulah tentang sesungguhnya sahabat. Abah bisa lebih jelaskan lebih dalam tentang Candi Borobudur, tapi Abah serahkan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang beragama Buddha. Para biksu mohon menjelaskan yang lebih baik tadi semua, tapi Abah memahami secara spiritualnya. Jadi insya Allah kita bisa komunikasi secara spiritual dengan mereka yang ada di Borobudur itu. Jangan aneh. Kenapa Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, tawaf di Borobudur? Kalian mungkin nggak percaya. Buka Suluk Wijil dan Suluk Linglung. Tuan Wali Songo, Sunan Kalijaga itu. Ya, maka Sunan Kalijogo ke Mekahnya tidak pernah ke Mekah, tapi tawafnya di situ. Tapi jangan jadi fitnah. Maka kata Abah juga, hidup ini tentang pelajaran. Udahlah, tidak ada manusia yang paling benar. Tidak ada manusia yang benar-benar. Tapi sesungguhnya kita adalah belajar untuk benar. Maka ingin belajar benar, mendapatkan yang benar, marilah kita belajar. Yang paling tahapan awal ingin benar, jangan pernah merasa paling benar. Itu saja patokan dasar. Kalau ingin benar, jangan pernah merasa paling benar. Karena selama merasa udah paling, tertutuplah khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim. Itulah Imam Ghazali berkata, aku nggak takut ya dalam Ihya kamu buka tentang ulama dunia, ulama akhirah. Imam Ghazali di penghujungnya berkata tentang, aku nggak takut dengan orang bodoh yang tahu dia bodoh. Dia tahu bahwa dia tidak tahu karena dia akan mencari tahu. Tapi yang aku takut adalah orang yang merasa berilmu. Dia adalah tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tapi dia merasa sudah tahu. Itulah yang aku takutkan, kata Imam Ghazali. Karena dia seperti burung angsa yang terbang. Akhirnya dia tidak bisa diselamatkan. Karena tadi ada hijab nuroniyah. Hijab zulmaniyah mudah diselamatkan. Hijab nuroniyah dengan ilmu. Sebagai ulama, sebagai mama, sebagai buya, sebagai ajungan, sebagai kiai haji, sebagai al-mukarram, wal-muhtaram. Tadi semua. Sudah. Hancurlah. Tadi semua kamu di situ. Pada saat kamu dimuliakan manusia, kehancuran di sisi Allah. Silakan mau pilih mana. Kalau kita ingin mulia di sisi Allah, biarkan dihancurkan oleh manusia.
Maka itulah Abah Syed itu tidak pernah takut dihina, tidak pernah takut dihinjak, tidak pernah takut dikafirkan, tidak pernah takut disesatkan, bahkan tidak pernah takut digantung oleh kalian bersama-sama di atas lapangan Monas sekalipun. Selama keyakinan yang saya bangun adalah tadi bukan karena nafsu Abah sendiri, tapi dari kebenaran yang datang dari dia sendiri. Maka disitulah sahabat dalam berjalan, berilmu itu adalah konsep al-mutu qabla tamutu adalah menjadikan harus kita pegang, harus kita tegakkan. Tadi semua ya. Jadi barangkali itu ya, mas sahabat-sahabat, jadi ada 11 orang yang bertanya ke Abah tentang ya. Maka itulah Borobudur itu sama saja dengan perjalanan martabat alam 7. Borobudur itu sama saja berjalan Adam, Muhammad, dan Allah. Tadi semua sama. Jadi kalau secara betul-betul kalian pahami Borobudur itu adalah tentang 10 level, tapi yang kamu jalani 9 level, tapi setiap level itu dibagi 3. Level 1, level 2 sampai 6, level 7 sampai 10. Tadi semua ya. Tentang Adam, Muhammad, Allah, sama saja. Tadi semua. Sehat semua. Jangan dijadikan sebuah masalah buat kita. Ya, jadikan pelajaran kepada kita semuanya. Dari semua ya. Ayo, mudah-mudahan dengan apa yang Abah buka ini bisa menjadikan tantangan kepada kalian untuk membuka, untuk belajar lebih jauh tentang sejarah Islam, tentang bagaimana membuktikan kitab-kitab ulama yang dulu tadi semua ya. Maka buatlah rumusan kalian sendiri tentang sampai misalnya kitab ulama 800. Kalau Abah sudah ulama yang Abah pegang di 800 Hijriah Imam Syaroni, Anwarul Qudsiyah, di situ adalah dengan beberapa kitab Imam Syaroni, barulah 720 Hijriah kitab Hikam. Sebelumnya adalah Ihya Ulumuddin, terus ke bawah. Sebelumnya adalah Syirul Asrar. Sebelumnya, jadi kita punya runutan untuk tauhid kita sampai kepada Imam Syaroni Tanbihul Al-Muqtarin. Kita di situ hanya untuk membandingkan tadi semua bagaimana akhlak-akhlak mereka-mereka yang lupa pada Allah. Itu adalah sahabat tadi semua ya. Mudah-mudahan kita semua, Abah menyampaikan tanpa merasa lebih pintar dari siapapun. Ramadan adalah ke-9, 7, 8, 9, 24. Karena pada dasarnya tubuh kita ini dohir dan batin. La ilaha illallah itu 12 huruf. Muhammadur Rasulullah 12 huruf. 24 dohiron wa batinan. Sebetulnya. Bicara rojab adalah ruhmu. Adalah la ilaha illallah. Bicara adalah Sya'ban adalah tubuhmu. Muhammadur Rasulullah. Adapun Ramadan adalah bulan umatku. Tubuh dan ruhnya kawinkan tuh di Ramadan itu sebetulnya. Untuk mengupgrade tadi semua. Yang tadinya begitu masuk awal Ramadan HP cinitit. Begitu masuk di akhir Ramadan adalah HP dengan 5G yang ngirimnya cepat set. Waktu cinitit SMS dikirim-kirim nggak terkirim-kirim. Masuk Android yang murah masih 2G. Zamannya sudah 5G, itu kamu akan terlempar itu sesungguhnya. Kenapa WA saya nggak kebaca-baca? Kenapa contrengnya masih 1? Kapan birunya? Udah biru, kapan dapat jawaban? Itu sebetulnya Tuhan mengajarkan setiap saat kepada kita. Maka itulah dia berfirman sanurihim ayatina fil afaq. Kalau aku perlihatkan dari semua, ya. Maka itulah sesungguhnya hidup ini adalah hanya perjalanan, sahabat. Memahami, mengupgrade, itulah Nabi Muhammad dikisahkan sampailah pada Sidroh Al-Muntaha. Tuh, pada kesadaran di nafsul kamilah. Kembali kepada titik awal. Itulah yang disebut Idul Fitri, itu kembali pada fitrah kita sebagai ruh yang ditiupkan oleh Allah pada kita. Nah, seumpama ini. Kalau kesadarannya, kata Abah, ya, waktu dulu penciptaan, sahabat, ruh kita ini anggap saja adalah, ruh kita ini adalah yang di dalam, ruh kita ini. Kesadaran kita sempurna, sahabat. Maka sungguh ada aneh, ada orang yang mengatakan bahwa
Ada orang yang mengatakan bahwa ilmu itu ada tingkatan-tingkatan. Iya, kepada ilmu dohir, ilmu jasad. Maka ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada S1, S2, S3, profesor. Ya, ilmu dohir. Tapi ilmu ruh, sejak dari awal, ruh itu sudah kenal dengan Allah. Cuma kehilangan kesadaran. Itu. Sahabat, pahami. Kita ini ada dua bagian, dohiron wa batinan, adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dikisahkan perjalanan kita ini dari alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah itu untuk la ilaha illallah. La ilaha illa Allah. Tapi begitu kita dohir ke alam dunia, di alam misal, alam adzam, alam misal, Muhammad Rasul Allah. Yang satu untuk SIM card-nya, yang satu untuk HP-nya. Nah, di Ramadan dikawinkan, SIM card-nya ada sumpama bulan ke-7, adapun badannya adalah bulan ke-8. Dikawinkan dohiron wa batinan adalah di bulan ke-9. Maka tadi 7, 8, 9 itu 24. Maka dikatakan baginda Nabi, anta samsun, anta badrun, anta nurun paukonuri, nurun paukonuri, anta iksirun wagoli, anta misbahu suduri. Baru ada jawaban, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Tubuhmu itu. Maka ada Islam, ada silmi, ada salam. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Sebetulnya itu tentang diri kita semuanya. Yahudi jangan nuduh-nuduh orang. Nasrani langsung ya kafir. Tadi semua. Yahudi keluar, Nasrani keluar. Tadi semua. Inilah kesalahan. Padahal Yahudi, Nasrani, Islam itu satu sebetulnya. Pertama udah mendapatkan adalah petunjuk, barulah Nasrani, idza jaa nasrullah, Nasrani, nusratullah, pertolongan Allah, barulah di penghujungnya adalah ya Nabi salam alaika. Makanya dari kata Islam, silmi, salam. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Wa amtazu yauma ayyuhal mujrimun. Tadi. Sahabat. Maka di bulan Ramadan ini ada cara mengupgrade-nya adalah tiap hari kata Abah kembalikan tadi semua. Maka sesungguhnya perjalanan kita dari Muharram itu adalah maka tadi. Kenapa Abah selalu mengulang-ulang kehidupan tentang ngomongin Ayub ada jiwa kita. Siapa Ayub? Jiwa kita yang masih terkurung jasad, yang masih punya penyakit kulit. Apa penyakit kulit? Memandang segala kepada bentuk dan rupa bukan Allah. Tadi kata Abah, sebenarnya tiap hari kita melihat Allah. Pada apa? Pada adanya segala sesuatu. Bukan pada bentuk dan rupanya. Cuma manusia terjebak pada bentuk dan rupanya. Seperti manusia melihat gelas keramik ini terjebak pada melihat gelas keramik. Tapi buta melihat keramiknya. Padahal Allah sudah mengajarkan. Di antara meja ini dan kayu ini nggak bisa. Meja dan meja, kayu dan meja. Kayu dan meja kayu nggak berpisah. Gelas keramik dengan keramik nggak berpisah. Gelas dengan kaca nggak berpisah. Gula dan manis nggak berpisah. Batin dan dohir nggak berpisah. Awal dan akhir nggak berpisah. Maka sesungguhnya tiap hari kamu lihat Allah. Hari semua. Bagaimana yang dia ada sebelum adanya sesuatu? Kaifa yutasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana dibayangkan? Coba Bapak-bapak lihat. Mana yang lebih jelas? Gelas keramik apa keramik? Itu. Jadi manusia itu kebentuk akhirnya. Mana yang lebih jelas? Kayu apa meja kayu? Harusnya kayu. Itulah harusnya adalah yang kodim dalil adanya yang baru.
Allah dalil adanya Muhammad. Nah, ini contoh. Allah Muhammad itu ini meja kayu. Allah itu kayunya, bentuknya Muhammad, rupanya disebutlah meja. Kenapa ini disebut meja? Itu juga kayu, bupet. Tapi karena disebut suruh ngambil kayu, nanti bisa-bisa diambil ono. Itulah identitas. Maka kita ini jangan bingung untuk urusan Adam. Adam itu ini kain, disebut apa namanya? Hordeng. Itu juga kain, disebut dengan taplak. Coba kalau disebut ambil kain dan digambar, salah. Maka orang tua kita dulu menggambarkan untuk memahami tentang Ramadan itu adalah pandan hakikatnya, anyaman Muhammadnya, tikar namanya, identitas. Ini sebetulnya semudah itu memahami Tuhan itu. Maka itulah kenapa Tuhan menyebut dirinya Hakul Mubin. Semua tadi. Maka inilah di bulan Ramadan ini Abah sudah ajarkan banyak. Adalah bagaimana kita mengembalikan, tapi syaratnya memang kalau hari ini belum paham, maka kata Abah ajak di Muharram tahun depan. Karena sebenarnya harusnya dari syaratnya yang pertama bebas dari penyakit kulit. Kenapa? Dikisahkan nggak di dalam Quran bahwa sesungguhnya Ayub itu bebas dari penyakit kulit pada bulan Muharram. Tadi. Gelas kaca ini Ayub bebas dari penyakit kulit di Muharram setelah dia mengihram dirinya. Sebenarnya diriku tidak ada, yang ada berarti dia sekarang bebas dari penyakit kulit. Dia tidak akan lagi menghina keramik dalam wujud cangkir. Kok sama-sama keramik. Ngerti nggak? Meja ini tidak akan menghina bupet. Itu dia kayu, gua kayu. Meja ini nggak bisa menghina kursi dari kayu. Itu kayu, ini kayu. Orangnya kalau sudah melihat manusia, merendahkan manusia, padahal sama-sama. Apa bedanya laut kalau dipandang? Buih itu laut. Gelombang juga laut. Air juga laut. Semua. Kalau air itu yang dibotolin jadi aqua, jadi ades, jadi lemera, jadi pit itu air. Terus kalau begitu kenapa mereka berantem? Ngerti nggak? Sampai si aqua mengkafirkan si mineral. Tuh itu mah si mineral mah Kristen. Maka Abah, selama nggak Muharram, Joko tidak akan berubah. Bagus jadi contoh ya Pak Joko ya. Nah, semua. Masih kamu penyakit kulit, jelas-jelas ini beras, yang ini jadi lontong, yang ini jadi nasi kuning, yang ini nasi wudhu. Karena benci. Tuh nasi kafir. Padahal asalnya dari begitulah Tuhan mengajarkan kepada kita dalam semua aspek kehidupan. Walillahil masyriq wal maghrib, fa'aina ma tuwallu fasama wajh kita. Itulah kenapa Ayub bebas dari penyakit kulit. Siapa yang bebas dari penyakit kulit? Orang yang selalu menilai itu berdasarkan bentuk dan ruh. Ini mulia, ini hina. Padahal sama-sama. Apa bedanya kayu jadi meja kayu, kayu jadi plafon kayu, kayu jadi kursi kayu, kayu dari kayu bakar, kayu jadi tasbih. Kalau kayu tasbih jadi kalungkan di leher. Sekali-kali kayu bakar talian, galung, apa bedanya? Tuhan itu sedang mengajarkan kepada kita tauhid sebetulnya. Kemanapun kau hadapan, apapun wujudku, bentukku, adanya itu aku. Makanya la maujuda il Allah. Itu Ayub. Yang kedua Yakub. Yakub itu juga sama. Bebas dari buta di bulan Muharram.
tadi salah melihat. Orang itu sekarang banyak salah melihat, maka diingatkan oleh Allah, bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak berhati tapi tak merasa. Itulah selalu Allah itu penglihatan, pendengaran, hati. Maka khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. 3 aja. Itu yang sudah diingatkan oleh Allah diulang-ulang. Karena Ayub itu adalah berpenyakit. Demikian pula Yusuf. Yusuf itu di penjara. Kita tuh nggak ngerti secara hakikat yang maksud Yusuf ada jiwa kita. Mana penjaranya? Nih, penjaranya katakanlah gelas kaca ini adalah si keramik ini Yusuf. Adapun tubuhnya ini penjara bagi selama dia ada sebagai saya gelas keramik ya siap-siap kamu terus terjebak. La hijabaka illa biwujuh. Penghalang kita kepada Tuhan kita itu, pada Rob kita itu adalah wujud diri kita itulah maka di Ramadan itu kata Abah di hari pertama lahayun. Itu nanti. Tapi harus Muharram. Bebaskan. Musa dari Fir'aun. Nah, kenapa Musa dibedakan dengan Fir'aun? Musa itu, Fir'aun itu dikisahkan apa? Dia adalah membunuh anak laki. Bahkan dikisahkan kan dalam kisah syariatnya Musa hampir dibunuh oleh Fir'aun. Dan hakikat laki-laki sebetulnya dalam kacamata hakikat adalah ruh. Sementara Fir'aun membiarkan anak perempuan hidup tetapi membunuh anak laki. Sebetulnya isyaratnya kamu bunuh ruhmu, kamu pelihara jasad. Itu isyaratnya. Manusia terjebak dengan ibadah jasad tapi ruhnya tidak pernah berjalan menuju Allah. Itulah kisah Musa dan Fir'aun itu sesungguhnya kisah Fir'aun yang membiarkan anak perempuan hidup dan membunuh anak laki-laki. Nah sekaranglah kita ibadah kita ini lebih sibuk ibadah dohir tapi membiarkan ibadah ruh. Ya bunuh ruh kita. Bagaimana cara membunuhnya? Adalah dengan membiarkan yang ibadah maka semua nabi itu adalah bahasanya untuk merubah diri itu dengan bahasanya adalah makanya ada Lailatul Qadar. Tuh. Nabi Muhammad berjalan siang ke malam. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan malam. Jadi tidak ada perjalanan di waktu siang, tidak ada perjalanan di waktu jasad, perjalanan kepada Allah itu harus mematikan si jasad alias lailan. Itulah maka konsepnya la hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun itu sedang melepaskan si ayyan kharajiyah, melepaskan pengakuan si gelas keramik sebenarnya aku la hayyun, aku nggak hidup, la ilmun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakalimun la maujudun bihaqi ilal. Nah tujuan daripada si gelas keramik ini tuh kembali di Idul Fitri di akhir Ramadan, di malam takbir itu baru dia bisa takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dia karena sekarang menyadari ternyata sebenarnya diriku tidak ada. Karena di hari pertama dia diserahkan, aku nggak hidup, yang hidup si keramik. Ngerti nggak maksudnya? Keramik itu siapa? Gelas ini siapa? Gelas ini adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Keramik yang maha besar, keramik yang maha besar kata si gelas. La tidak ada Tuhan yang meliputi diriku kecuali si keramik. Makanya disitulah dari awal lahayun di hari pertama sabar si gelas ini. Makanya Abah udah ajarkan hari pertama tekuk lidah, rapatkan gigi di saum pertama lahayun, lahayun, lahayun. Tiada hidupku milik Allah, hidupku milik Allah, hidupku milik Allah. Itulah yang dilakukan Ramadan. Itulah imsak.
maka harus pahami, maka ada saum syariat dan hakikat. Bahkan Nabi sudah mengisahkan tentang saum syariat, banyak orang yang saum tapi buka.